Selamat datang dalam mata kuliah Strategi Pembelajaran. Kali ini kita akan belajar tentang pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran dengan menggunakan sistem pengelompokan atau tim kecil, yaitu antara 4 sampai 6 orang yang mempunyai latar belakang kemampuan akademik, jenis kelamin, ras, atau suku berbeda, atau disebut sebagai heterogen. Dalam pembelajaran kooperatif, sistem penilaian dilakukan terhadap kelompok. Setiap kelompok akan memperoleh penghargaan jika kelompok mampu menunjukkan prestasi yang dipersyaratkan. Di dalam buku suplemen yang telah Anda baca sebelumnya, terdapat 16 teknik dalam pembelajaran kooperatif, di antaranya teknik jigsaw dan teknik make a match. Teknik jigsaw adalah suatu tipe pembelajaran kooperatif yang terdiri dari beberapa anggota dalam satu kelompok yang bertanggung jawab atas penguasaan bagian materi belajar dan mampu mengajarkan materi tersebut kepada anggota lain dalam kelompoknya. Berikut ini Anda dapat saksikan contoh pelaksanaan pembelajaran kooperatif dengan teknik jigsaw dengan materi cerita anak bagi siswa kelas 6 sekolah dasar. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Sehat-sehat semua? Sehat. Nah, ada yang tidak masuk hari ini? Tidak. Semua masuk? Masuk. Baiklah. Sekarang kita akan belajar tentang cerita anak. Ya. Hari ini kita mempelajari tentang cerita anak. Setelah pembelajaran cerita anak selesai, kalian diharapkan mengetahui tentang tokoh, watak tokoh, latar, tema, dan amanat dalam cerita anak yang kita pelajari. Ya? Nah, sebelum mempelajari cerita anak, Ibu hendak bertanya dahulu kepada kalian, siapa di antara kalian yang senang mendengarkan cerita anak? Saya, Bu. Ya, bagus, banyak sekali. Siapa yang senang membaca cerita anak? Saya, Bu. Ya, bagus. Tahukah kalian apa judul-judul cerita anak? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ada yang tahu? Ya, Bawang merah silakan. dan bawang putih, Bu. Iya, bagus. Sekarang kamu. Malin kundang, Bu. Malin kundang. Kamu? Si kancil dan buaya, Bu. Ya, betul. Sekarang kamu. Cinderella, Bu. Cinderella. Nah, ini menarik.
Ada yang menyebut Cinderella. Apakah Cinderella termasuk cerita anak? Bukan. Cinderella termasuk cerita remaja, ya. Nah, anak-anak, siapakah yang senang mendongengkan atau menceritakan tentang cerita anak kepada kalian? Ibu. Ibu. Siapa lagi? Nenek. Bu guru di sekolah juga Cerita. bercerita juga. Tahukah kalian apa manfaat mendengarkan cerita anak? Ada yang tahu? Ya, silakan. Untuk mengantarkan tidur, Bu. Untuk mengantar tidur. Kamu? Untuk menambah wawasan, Bu. Untuk menambah wawasan. Betul sekali. Kalian juga mengetahui bahwa manfaat mendengarkan cerita anak sejak kecil dapat mengakibatkan kita lebih percaya diri untuk mengungkapkan pendapat karena belajar berbicara atau menceritakan kembali isi dari cerita rakyat. Ya, itulah manfaatnya. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan menjelaskan kepada kalian tentang langkah-langkah pembelajaran menerapkan metode jigsaw. Ya, silakan kalian perhatikan sebentar. Ini langkah-langkahnya. Kelas kita terdiri atas 15 siswa. Nanti akan dibagi menjadi 3 kelompok. Sehingga satu kelompok terdiri atas berapa siswa, Dava? 5 orang, Bu. 5 orang. Ya. Kelompok ini disebut kelompok asal. Yo, apa nama kelompoknya? Kelompok asal, Bu. Ya, bagus. Setelah itu, setiap siswa dalam kelompok asal akan diberi penomoran. Masing-masing siswa diberi penomoran 1, 2, 3, 4, 5. Nomor urut dada pertama, kalian akan diberi tempelan bernomor di dada sini ya. Nomor pertama akan bergabung dengan siapa temannya yang mendapat nomor pertama. Demikian juga seterusnya. Nomor kedua akan bergabung dengan nomor kedua, membentuk masing-masing kelompok. Jika tadi kelompok asal terdiri atas 3 kelompok, sekarang namanya kelompok ahli akan terdiri atas 5 kelompok. Anak-anak, berapa jumlah siswa dalam setiap kelompok ahli? 5. 5. Yang betul 3, anak. Ya, jadi kelompok asal masing-masing kelompok 5, namun kelompok ahli masing-masing kelompok hanya 3 siswa. Setelah kalian belajar keahlian masing-masing, jadi kita lihat kelompok 1 akan mempelajari tokoh, kelompok 2 akan mempelajari watak tokoh, kelompok 3 akan mempelajari latar, kelompok 4 akan mempelajari tema, dan kelompok 5 akan mempelajari amanat. Kalian kembali ke kelompok asal masing-masing.
Jadi kembali ke kelompok asal masing-masing, di mana satu kelompok terdiri atas 5 siswa. Sekali lagi Ibu jelaskan. 15 orang membentuk 3 kelompok, masing-masing 5 siswa. Memecah diri membentuk 5 kelompok, masing-masing 3 siswa. Dan kembali menjadi 3 kelompok, masing-masing 5 siswa. Kalian sudah paham tentang hal itu? Paham. Anak-anak, di akhir pembelajaran, tiap kelompok akan mendapat nilai. Kelompok yang mendapat nilai tertinggi akan mendapat penghargaan. Setiap butir soal akan mendapat skor 10 apabila benar. Jadi soalnya ada 5, maka skor tertinggi adalah 50. Nah, anak-anak, sekarang kalian sudah paham tentang penilaiannya? Baiklah, sekarang kita bagi dahulu atas kelompok-kelompok. Setiap orang akan mendapat nomor urut kelompoknya. Tempelkan di dada sebelah kanan. Nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini akan menjadi satu kelompok. Jadi yang sudah mendapat nomor satu kelompok ya. Kelompok 2, 1, 2,